Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sekalian, setelah kalian mendengarkan bacaan Al-Quran di atas ya, ini judulnya hafalan surah Al-A'la ya. Insyaallah kalian sudah hafal semua. Pak Guru di sini akan menjelaskan saja kandungan dari makna surat Al-A'la ini ya, yang sudah Pak Guru sarikan dari beberapa kitab tafsir ulama. Salah kalian silakan menyimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Ya. Yaitu dari sekutu ya, dari kemusyrikan, dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pensucian namanya ya. Kita jangan seperti orang-orang Nasrani ya, yang menganggap Allah itu memiliki anak. Nauzubillah min zalik ya. Ini berarti mereka tidak mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala ya, menganggap nama Allah itu memiliki seorang anak. Nauzubillah min zalik ya. Maka kita di sini sebagai seorang muslim, hendaklah kita menjadikan Allah saja sebagai sesembahan yang berhak kita ibadahi. Sini ada sifat Al-A'la ya, sifat Allah yang Maha Tinggi. Allah bersemayam di atas arsy ya, dengan ketinggian dan kemuliaannya anak sekalian. Tuhan kita Subhanahu wa taala itu berada di tempat yang sangat tinggi ya, yaitu di atas langit yang 7, di atas arsy-Nya. Nah, sini menunjukkan akan keberadaan Allah di atas arsy Al-A'la. Allazi khalaqa fasawwa, yaitu Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Allah tidak hanya menciptakan kita ya, tidak hanya menciptakan makhluknya, tapi Allah juga menyempurnakan penciptaannya. Itu dengan apa? Contohnya Allah menciptakan langit yang tanpa tiang. Masya Allah ya, langit tidak ada tiang tapi tidak rubuh, tidak jatuh ya. Begitu juga matahari beredar ya, mengelilingi porosnya, tidak menabrak bulan. Masya Allah, semua ciptaan Allah sangat teratur ya anak-anak sekalian ya. Allah menyempurnakan penciptanya, tidak hanya menciptakan saja tapi menyempurnakan penciptaannya. Masya Allah. Walladzi qaddara fahada, dan Allah juga menetapkan, mentakdirkan kepada hambanya segala ciptanya itu, yaitu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda ya, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla khalqas samawati wal ardi qabla bi khamsi alfa sanatin. Sungguhnya Allah telah menetapkan takdir hambanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun. Masya Allah ya. Fahada, selain itu Allah juga memberikan petunjuk kepada hambanya, yaitu ada berupa hidayah yang umum, juga berupa hidayah petunjuk dan hidayah penjelasan. Ya, di sini hidayahnya hidayah yang umum, seperti Allah memberikan petunjuk kepada hewan mencari makannya di mana ya, dan lain sebagainya. Wallazi akhrajal mar'a. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan agar kita bisa memakan tumbuh-tumbuhan tersebut anak sekalian ya. Bisa memakannya maksud Pak Guru, agar tumbuhan itu bisa dimakan oleh hewan ternak kita seperti kambing ya, sapi. Kemudian kambing dan sapi itu bisa kita makan dagingnya, begitu juga susunya. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan yang Allah tumbuhkan, tentu makhluk hidup akan mati, karena Allah tidak turunkan hujan, akhirnya tumbuh-tumbuhan tidak menjadi tumbuh. Kemudian faja'al gusaan ahwa, kemudian tumbuhan yang hijau itu menjadi kering, menjadi menghitam ya. Artinya apa? Setelah Allah menghidupkan, Allah juga yang mematikan ya. Allah itu Maha menghidupkan lagi Maha mematikan.
Sanuqri'uka fala tansa, maka kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, maka jangan kau melupakannya. Ya, artinya Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW bacaan Al-Quran, ya, dengan bacaan yang tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki, ya, dimana pasti ada hikmahnya menuntut melupakannya karena kemaslahatan yang Allah ketahui, ya. Terus kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi. Yang tampak dari perbuatan kita Allah Maha tahu, ya. Kemudian yang tersembunyi di dalam hati kita pun Allah Maha mengetahui. Apa yang kita sembunyikan, misalkan anak sekalian nih berkata tidak jujur kepada orang tua kalian, berbohong, maka Allah Maha mengetahui perbuatan kalian tersebut. Ya, maka janganlah berdusta dan lain sebagainya. Wa nuyassri'uka lil yusra. Sungguhnya kami akan menjadikan, ya, sungguhnya kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Artinya Allah SWT menjadikan agama ini agama yang mudah, tidak sulit untuk diamalkan. Sebagaimana Pak Guru telah jelaskan dalam pelajaran fikih kemarin, ya, tentang salat jamak, ya. Sehingga Allah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Sehingga Allah tidak menjadikan dalam agama ini satu yang sulit. Semua dalam agama ini syariatnya mudah, tidak sulit. Nah, sekalian, fazakkirin naf'ati zikro, maka berikanlah wahai Muhammad peringatan. Sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang mengingat, ya. Kita hanya mengingatkan saudara-saudara kita yang lalai saja. Kewajiban kita hanya mengingatkan. Adapun hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada yang dia cintai. Hanya Allah saja yang dapat memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kemudian saya zakkaru may yakhsha, maka akan mengambil pelajaran, yaitu orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya semakin takut seorang hamba, semakin alim dia, ya. Karena sungguhnya yang paling takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang alim, ya. Inna yakhshallahu min ibadil ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah itu hanyalah para orang-orang yang alim, yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuhal ashqa, ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, ya. Saya tajannabuhal asqa alladzi yaslan nar kubra. Sungguhnya mereka akan memasuki neraka, ya. Mereka akan masuki neraka yang apinya sangat besar. Apinya sangat besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Sungguhnya mereka merasakan tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Maksudnya siksaannya sangat berat, sangat keras, ya. Sampai mereka merasakan tidak mati di sana sehingga bisa beristirahat, tidak dapat beristirahat dari siksaan neraka tersebut. Nauzubillah min zalik, nasallallahu assalamu wal afiyah. Qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu orang-orang yang selalu melakukan tazkiyatun nafs, ya, memperbaiki akhlaknya dari akhlak-akhlak yang buruk. Untuk sekalian, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia selalu mengingat nama Tuhannya dengan mentauhidkannya, ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, dan juga dia melaksanakan salat, amal-amal ketaatan lainnya juga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi mereka menghendaki kehidupan dunia, ya. Mereka tidak ingin mencari kehidupan akhirat. Tapi kebanyakan manusia itu justru menghendaki untuk mendapatkan kehidupan dunia, lalai mereka terhadap akhirat. Padahal akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik bagi mereka, ya. Lebih baik dari dunia, wa abqa, dan lebih kekal di sana. Sedangkan di dunia ini hanya kita sementara. Paling kata Rasulullah SAW, umur umatku itu tidak lebih dari 60 atau 70 tahun, ya. Sebentar saja. Sedangkan di akhirat itu satu harinya bagaikan
1000 tahun. Bahkan di padang mahsyar itu satu hari bagikan 50.000 tahun. Ya Allah, lama sekali di akhirat ya, bahkan di akhirat itu kekal sekalian. Nah, jangan sampai kita menukar kehidupan dunia kita dengan kehidupan, menukar kehidupan akhirat kita dengan kehidupan dunia yang hina dan fana ini. Kemudian inna hadzal fis suhufil ula. Sungguhnya berita ini, kisah ini yang terdapat di tadi Pak Guru ceritakan dalam surat ini ya, sungguhnya telah tercatat lafis suhufil ula. Ya. Telah tercatat di mana? Lafis suhufil ula, di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kitab apa aja itu? Sufi Ibrahim wa Musa, yaitu di dalam Suhuf Ibrahim dan Musa, itu lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Demikian sekalian, semoga bermanfaat penjelasan Bapak yang sangat sedikit ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang untuk didengarkan. Selanjutnya kalian bisa membaca ini. Surat Al-A'la ini merupakan surat yang ke-87 dan terdiri dari berapa ayat? Itu dari 19 ayat ya. A'la artinya yang maha tinggi. Kata ini disebutkan pada ayat yang pertama. Silakan kalian kerjakan latihannya nih, yang 1 dan 2 ya. Kemudian difoto, kirim Pak Guru. Demikian, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.